Dalam pengertian ini, Ekaristi bukan perjamuan kanibalis, manusia makan manusia, melainkan perjamuan perjumpaan atau persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang tidak nampak itu adalah Tuhan yang hidup, karena kasih-Nya hadir sepenuh jiwa raganya kepada manusia. Gereja meyakini bahwa perubahan yang sama itu terjadi pada substansi roti dan substansi anggur di dalam setiap Ekaristi Katolik di seluruh dunia. Hal demikian adalah keinginan Kristus sendiri. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kenangan bukan sekedar mengingat secara nostalgis, melainkan menghadirkan, mengkinikan Dia dalam hidup kita kini dan sekarang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Tri Hari Paskah, diawali dengan perayaan Kamis Putih, perayaan perjamuan Tuhan. Yesus memberikan dirinya, tubuh dan darahnya, jiwa dan raganya, keseluruhan totalitas keberadaannya untuk menjadi makanan dan minuman kita. Mari kita bersyukur kepada Dia yang peduli terhadap keberadaan kita dan karena itu menebus kita. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar kami tetap bersatu dengan Dikau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang Bapa, dosa dunia,
kasihanilah kami. Engkau yang maha kuasa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang turut di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami umat-Mu yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan yang agung ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan, adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu
bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa dosa sebagai bentuk kelemahan kemanusiaan kita tidak menghalangi Allah yang Maha Rahim untuk tetap mencintai manusia, citra dirinya, demi pulihnya martabat keilahian manusia. Yesus Kristus, Putra Allah, telah menebus manusia bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darahnya yang mulia. Ekaristi adalah pengorbanan dan pemberian diri Kristus terus-menerus bagi keselamatan manusia. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium 11 menyatakan, dengan ikut serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, kita mempersembahkan anak domba ilahi dan diri sendiri bersama dengannya kepada Allah. Kita mempersembahkan Kristus dan mempersembahkan diri kita karena kita satu kesatuan, karena kita telah ditebus oleh Kristus. Pernyataan itu ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik yang mengatakan sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi Suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi Suci tercakuplah
seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Yesus Kristus, Paskah kita. Katekismus Gereja Katolik 1324. Melalui Ekaristi, mari kita menimba kekuatan dari Sang Guru dan Pemilik kehidupan, sehingga hidup kita sesuai dengan hidupnya. Kata Katekismus Gereja Katolik, supaya cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita. Gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika roti dan anggur dikonsakrir oleh imam di dalam Ekaristi, keduanya bukan lagi roti dan anggur, tetapi menjadi tubuh dan darah Kristus yang maha mulia. Realitasnya atau kenyataannya, yakni roti dan anggur, mengalami perubahan, walaupun atributnya atau penampilan lahiriah itu tetaplah roti dan anggur dan tidak berubah. Pengudusan atau konsekrasi roti dan anggur yang terpisah menghadirkan terpisahnya tubuh Yesus dari darahnya terjadi di Kalvari. Jadi pemisahan itu menghadirkan wafat yang mengorbankan dirinya di atas salib. Tetapi Kristus yang wafat telah bangkit. Maka sekalipun tampilan roti dan anggur itu tetap terpisah, tubuh dan darah Kristus kembali menyatu. Maka ketika kita menerima salah satunya, kita menerima yang lainnya juga. Inilah yang disebut konkomitansi, seiring atau secara bersamaan. Kendati kita menerima salah satunya, kita menerima keduanya secara lengkap. Jadi baik ketika kita menerima hosti atau tubuh Kristus, ataupun anggur, yakni darah Kristus, kita menerima Kristus seutuhnya, sepenuhnya. Dalam Komuni Kudus Ekaristi, Kristus hadir sepenuhnya, seutuhnya, seluruh dan sepenuh dirinya, segenap jiwa raganya. Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi disebut dengan istilah bahasa Latin transubstantiatio. Bahasa kita membahasakannya dengan transubstansiasi. Artinya melampaui wujudnya. Substansi, wujud, trans melampaui. Transubstantiatio melampaui wujudnya. Substansi adalah wujud atau isi dari yang nampak itu, yang lahiriah itu, roti dan anggur, tetap roti dan anggur. Tetapi dalam Ekaristi, karena diucapkan atasnya oleh imam yang atas nama Kristus, roti dan anggur berubah, transubstantiatio, melampaui substansi yang lahiriah itu, melampaui wujudnya. Isinya atau hakikatnya, atau sesuatu yang terkandung di dalam dirinya. Itulah yang berubah, bukan bagaimana caranya berubah. Tentang roti dan anggur yang dipegang oleh Yesus, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Apa yang dia pegang di tangannya tetap memiliki keseluruhan tampilan roti dan anggur. Namun karena kata-katanya itu, substansi roti diubah menjadi substansi tubuhnya, dan substansi anggur diubah menjadi substansi darahnya. Transubstantiatio. Dengan kata lain, melalui kata-katanya Yesus menyatakan bahwa roti tersebut bukan sekedar roti biasa lagi, tetapi sebenarnya adalah tubuhnya. Dan anggur itu bukan lagi anggur biasa lagi, tetapi sebenarnya adalah darahnya. Melalui transubstansiasi, Kristus benar-benar, sungguh-sungguh, dan secara substansial, secara apa adanya, hadir
dalam tampilan roti dan anggur. Jika substansi dapat diartikan isi, maka transubstansi berarti melampaui isi yang ada, melampaui hal yang lahiriah. Sederhananya, substansi yang lahiriah itu diubah menjadi sesuatu yang lain, yang isinya melampaui yang lahiriah, yaitu menjadi yang spiritual, yang supralahiriah, supranatural. Jadi Kristus adalah benar-benar sungguh-sungguh dan hadir secara transubstansiasi atau melampaui yang lahiriah dalam Ekaristi itu. Dia sungguh hadir, bukan secara fisik, seperti kehadirannya secara lahiriah di Yudea 2000 sekian tahun yang lalu. Karena kebangkitannya, dia hadir secara baru. Dalam pengertian ini, Ekaristi bukan perjamuan kanibalis, manusia makan manusia, melainkan perjumpaan atau persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang tidak nampak itu adalah Tuhan yang hidup, karena kasih-Nya hadir sepenuh jiwa raganya kepada manusia. Gereja meyakini bahwa perubahan yang sama itu terjadi pada substansi roti dan substansi anggur di dalam setiap Ekaristi Katolik di seluruh dunia. Hal demikian adalah keinginan Kristus sendiri. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kenangan, bukan sekedar mengingat secara nostalgis, melainkan menghadirkan, mengkinikan dia dalam hidup kita kini dan sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembukaan Injil Yohanes, Santo Yohanes mengatakan bahwa Sang Sabda yang sejak semula bersama dengan Allah, yang adalah Allah, rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan hal yang senada. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, sama dengan manusia, sama dengan kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa luar biasanya rendah hatinya penebus kita, yang ilahi berkenan menjadi manusia. Kadang-kadang kita harus berpikir bahwa kita sibuk mencari kehormatan, status sosial, derajat dan pangkat yang tinggi. Padahal Kristus justru menanggalkan seluruh kekayaan yang dimilikinya untuk menjangkau manusia yang berada dalam lembah kekelaman. Kristus tidak lagi memanggil kita hamba. Dia telah menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Dia telah mengangkat kita setara, sederajat, semartabat dengan dirinya. Telah memberikan contoh bagaimana mengasihi manusia sepenuh jiwa raganya. Dia adalah sahabat kita yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Ekaristi adalah tindakan pengorbanan diri sahabat kita itu yang adalah imam agung kita, Yesus Kristus, yang kendati berkorban hanya sekali, namun ternyata terus-menerus sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu adalah permintaannya kepada para rasulnya untuk menghadirkan dirinya melalui perayaan Ekaristi. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1337 dikatakan,
untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih dan mengundang mereka dalam Paskahnya. Ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dengan menugaskan rasul-rasulnya waktu ia tahbiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakan sampai ia datang. Katekismus Gereja Katolik 1337. Dengan kata-kata manusia sederhana, bahkan kata-kata manusia yang berdosa sekalipun, para imam, Allah tidak malu untuk hadir menemui manusia. Tuhan Yesus dalam kealahannya ingin tetap mencintai dan memeluk kerapuhan kemanusiaan kita yang rapuh ini, yang fana ini. Dia hadir melalui kata-kata imam yang mengkonsakrir hosti atau roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Dengan Ekaristi kita menyantap tubuh dan minum darah Kristus. Kristus sendiri, Kristus seutuhnya menjadi santapan kita. Kristus merasuk, manjing kata orang Jawa, meresap dalam sumsum tulang belulang kita, menjadi satu tak terpisahkan dengan kita, dan harapannya jelas agar kita bersatu tak terpisahkan dengan Dia sampai dalam kebahagiaan kekal, dalam kehidupan yang abadi, karena Dia telah bangkit dan hidup menghidupi keilahiannya, hidup yang dahulu dimilikinya bersama dengan Allah Bapanya. Dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Dengan merayakan Ekaristi dan karena dihidupi oleh rezeki rohani itu, kita seharusnya memiliki roh Kristus dalam hidup kita. Hidup kita seharusnya dijiwai atau disemangati oleh Kristus yang menjadi satu tak terpisahkan dengan hidup kita, yang mengharapkan kita juga bersatu tak terpisahkan dengan Dia. Kita menjadi alter Kristus, dalam ungkapan bahasa Latin, Kristus yang lain, seperti dengan tepat diungkapkan oleh Santo Paulus dalam Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Ekaristi, sangat nyata bahwa Allah mengasihi manusia, siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10:17. Spirit atau semangat ekaristis adalah menyatukan dengan meretas segala sekat yang memisahkan manusia dari sesamanya. Ekaristi menyatukan, makanan menyatukan, membangunkan persaudaraan yang sejati, yang tidak membeda-bedakan. Dalam perjalanan kerasulannya, Petrus menghayati sikap hidup Kristiani yang sejati. Sungguh, kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kita bersama dengan semua orang dalam latar belakang apapun disatukan oleh Ekaristi, makanan dan minuman yang adalah Kristus sendiri, dan karena itu kita bersaudara, tak terpisahkan, tidak memfitnah, tidak menyakiti, tidak menyingkirkan, tetapi kita bersaudara, saling mendukung, saling mengasihi, total, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, seperti dilakukan oleh Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami berkata
Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tidak ada berkat penutup, tetapi kita berdoa sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus dan kita mendupainya. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.